Halo semua, selamat bergabung. Hari ini adalah hari pertama saya menjalani PLP di sekolah. Saya bersama dengan teman-teman, guru dan kepala sekolah mengikuti upacara penaikan bendera yang dilaksanakan hari ini. Jam pertama, saya masuk di kelas 11 MIPA 4. Setelah guru Bamo memperkenalkan kami, saya pun menyapa siswa dan memulai pembelajaran hari ini dengan memasuki bab 4 yaitu cerpen. Semua siswa hari ini sedang membaca cerpen tentang robohnya surau kami. Hari ini saya masuk di kelas 11 MIPA 3 menjelaskan apa itu cerpen robohnya surau kami, dan saya menjelaskan pesan moral apa yang disampaikan oleh pengarang melalui cerpen robohnya surau kami. Ini aja salah, kaget. Kenapa dia bisa masuk neraka? Padahal ibadahnya lebih banyak daripada teman-temannya. Hah? Kaget sih. Kok saya ada di neraka ini? Padahal lebih banyak ibadahku daripada teman-temanku. Memang bisa ya Allah. Kemudian Haji Saleh mengajak semua orang yang ada dalam neraka tersebut untuk demo, menuntut keadilan. Haji Saleh demo kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka padahal saya dengan rajin beribadah? Ternyata setelah Allah memberikan pertanyaan kepada Haji Saleh, ternyata dia lupakan satu hal penting. Apa? Ketika dia beribadah, dia melupakan saudara-saudaranya yang kesusahan. Haji Saleh terlalu egois, terlalu mementingkan dirinya sendiri mau masuk surga, sedangkan dunia dia punya hak, dia punya kewajiban untuk menolong saudara-saudaranya kesusahan. Inilah alasan Allah mengapa dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi apa pesan moral yang bisa kita dapatkan dalam cerita pendek ini? Ketika kita hidup di dunia, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kita taat beribadah, walaupun ibadah kita sampai beratus-ratus rakaat, beri pahala. Ketika kita melupakan satu hal di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, tetap Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Rabu 18 Oktober 2023, kami bersama guru dan kepala sekolah memperingati Maulid Nabi yang diadakan di aula sekolah. Kamis 19 Oktober 2023, saya masuk di kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 4. Saya melanjutkan pembelajaran sesuai dengan materi yang ada pada kelas tersebut. Sebelumnya saya minta maaf. Ada yang tahu dasar saya minta maaf? Kamu mau tidur lagi tak? Iya, kenapa saya minta maaf? Karena dia kan teman-teman kalian dan kalian yang belajar saat ini. Bapak Dika. Yang lain sudah belajar kan kenapa? Karena aku di sana. Kemarin saya bukan lulus 51, saya cuma mahasiswa magang. Jadi saya tetap harus menunaikan kewajiban saya melaksanakan tugas untuk mengajar di kelas 11 MIPA 4. Poinnya itu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan konsep. Mengidentifikasi. Jadi kemarin kita masih mengidentifikasi nilai-nilai dalam kehidupan. Hari ini kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu menemukan nilai-nilai kehidupan dari KPM. Iya, nilai-nilai kehidupan.
Dari situ kita bisa ambil pesan. Pesan apa? Pesan dari nilai budayanya. Oh, ternyata kalau orang sudah berbudaya, orang sudah beradat dan istiadat, kita harus patuh dengan adat istiadatnya. Kita tidak boleh melanggar adat istiadatnya. Cerpen ini mengajarkan kita untuk selalu mengikuti adat istiadat di tempat yang baru. Kalau kita melanggar adat dan istiadat, maka kita termasuk orang-orang yang membangkang. Yang ke berapa? F. Gaya bahasa. Ada format dengan format. Oh, Baku dan baku. itu. Ada logo ya ada. Kalau melatih aku Ya kalau Dalam cerita, coba dibaca. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif. Ada yang tahu persuasif? Serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi sesama tokoh. Bagian sini, bahasa dapat pula digunakan pengarang untuk menandai karakter seorang tokoh. Karakter jahat dan bijak dapat digambarkan dengan jelas melalui kata-kata yang digunakannya. Jadi kalau kalian mau baca cerpen, terus tokohnya memberikan suatu kata atau kalimat yang tidak baik, dari situ kita juga bisa mengetahui ini adalah tokoh yang baik atau tidak. Tergantung dari penggunaan gaya bahasanya, katanya. Kalau ada gaya bahasa ya kalimat yang bersifat kayak menekan, memaksa, dari situ kan kita sudah tahu bahwa tokoh ini memiliki sifat yang tidak baik, artinya dia memaksa, tidak bijak. Nah, coba dibaca yang tugas 1, baca saja. Apa manfaat cerpen bagi kita? Mengisi waktu, menghibur dan memotivasi, apalagi mendapatkan nasihat. Mendapatkan nilai. Lagi-lagi apa manfaat cerpen bagi kita? Delapan. Apa manfaat cerpen? Lagi. Gak pernah sandalnya lagi ini ya. Lanjut. Yang kedua, alur mundur. Alur yang dipisahkan dari suksesnya, baru dia mulai prosesnya. Jadi misal begini. Jadi dia itu kayak menceritakan dulu pas di awal cerita, langsung dia kisahkan kesuksesannya. Pas mulai bagian tengah, dia sudah masuk dari prosesnya untuk sukses. Jadi dia ceritakan mulai dari nol sampai kesuksesan. Jadi di awal cerita, nantikannya memang ternyata cerita itu sukses nih. Bagian awalnya sukses nih. Akhirnya itu diceritakan nih anunya, progresnya, prosesnya, sampai dia menjadi sukses. Itu namanya alur mundur. Yang ketiga adalah alur maju mundur. Bagaimana itu alur maju mundur? Misal begini, awalnya
Cerita ini mengisahkan tentang dua orang sahabat yang laki-laki sama masuk di sekolah. Sampai di kelas 2 SMA, diceritakan lagi flashbacking. Dia ceritakan masa lalunya pada saat di kelas 1. Jadi, maka waktunya tidak ditentukan karena di chapter tidak disebutkan. Budayanya tidak ada karena tidak disebutkan juga. Kalau kalian baca chapter lain, kalau ada keterangan di sana, misal dia bilang begini, pada jam 3 sore saya bertemu teman saya di sekolah lain. Maka latarnya ada di bagian waktu, ada keterangan waktu jam 3 sore. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif untuk mengajar, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Jadi kalau kalian itu baca chapter, kalau ada penulisan bahasa yang kayak belibet gitu, kayak susah dipahami, maka biasanya itu gaya si pengarang dalam menggambarkan suatu cerita. Jadi misal ada gaya bahasanya kayak bersitegami, ada tanda-tanda seruling keluar cerpennya, maka situasinya pada saat itu situasi yang emosional. Jadi kita juga sebagai pembaca merasa ikut dalam situasi yang tegang, karena penggunaan gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa yang bersifat emosional. Definisikan coba nilai budaya dalam bahasa. Ya, itu kan ada. Nilai budaya dan bahasa. Jadi nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan manusia atau kebiasaan di suatu daerah. Jadi misal di depan sama kebiasaan kebudayaan tadi. Kalau di selain budaya sopan santun, ada budaya-budaya yang lain juga. Misal di Toraja itu ada budaya yang menyimpan mayat, gitu kan? Kalau di Ponto ada budaya paling berjarang. Ini budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, kebiasaan di suatu daerah tertentu. Laki-laki, jadi nanti kita berkenalan yang mana namanya dua orang laki-laki itu adalah Anas dan Sarul. Ada tanggapan? Dia bilang saudara-saudara yang baik, tapi dari kecil memang sudah tidak sama saudaranya. Sebenarnya saya ambil dari Google, tapi saya banyak mengubahnya. Dari situ, sejak dari Google itu, dia Siapa maksudnya dia? cerita ini tidak mengatakan bahwa apa sebabnya mereka berpisah. Saya tidak mengetahui itu. Harusnya itu dicari dulu ceritanya, jangan asal tulis saja. Ini Masih ada yang bilang cerita yang maksud. Mendapat toko bilang jual tambahan dari kau. Masa asal lu sudah kasih masuk? Pasti ada juga maksud dari lain dong. tidak kayak nama-nama tapi Namanya ada kok itu saja. tempatnya Itu nanti melanggar hak cipta kok. Dari sebelum masuk neraka sampai masuk neraka, di situ kita sudah bisa ambil tema bahwa tema dari kisah ini tentang Neraka. keagamaan. Jadi tema kita bisa lihat berdasarkan isi cerita. Kalau ceritanya tentang keagamaan, sama yang seperti dikisahkan di Saleh. Bunda. Oke, sekarang saya mau bercerita sedikit ke kalian. Saya baca cerpen, kalian tentukan temanya. Oke, begini. Suatu hari
di kelas 11 MIPA 1 ada seorang yang bernama Fadel. Fadel adalah orang yang rajin. Setiap hari dia ke sekolah, masuk di kelas dan menyimak semua pembelajaran yang disampaikan oleh Aku pun bingung. Saya akan membacakan gambaran tentang kepala Alex. Mohon perhatiannya. Sebelumnya tak siap. Enak saja kalau bawa enak. menyatakan perasaan pulang itu tadi kecelakaan. Kalau bahagia. Jangan dia ikutan. Tidak boleh Itu tentang alur maju. Alur maju itu alur yang dipisahkan dari awal cerita sampai pada akhir cerita. Misal, ya alur maju ada pengenalan dulu, mulai dari pengenalan tokoh, kemudian pengenalan tentang peristiwanya, sampai di bagian konfliknya, sampai di bagian penyelesaiannya. Itu tentang alur maju. Jadi, tentang kisahnya dari awal sampai selesai, mulai dari perkenalan sampai akhir masalah. Gitu. Kalau alur mundur, biasanya alur yang dipisahkan dari bagian klimaksnya terlebih dahulu, bagian akhirnya. Jadi mulai cerita dipisahkan di bagian endingnya. Kenapa bagian endingnya dipisahkan? Supaya pembaca penasaran bagaimana bisa terjadi ini sampai akhir cerita. Misal cerpen, ada cerpen yang berkisah tentang alur mundur. Alurnya mundur pada sekitar. Misal kisahnya tentang jadi seorang raja. Di awal cerita menampakkan bagaimana dia menjadi seorang raja. Kan penasaran nanti bagaimana bisa orang ini menjadi raja. Disitulah dikenalkan satu-satu, mulai dari awal dia masih biasa-biasa, kemudian dia sampai menjadi raja. Jadi disahkan memang dari menjadinya raja. Dari jadinya raja dikisahkan nih, mulai dari dia yang biasa-biasa saja kemudian menjadi raja. Jadi endingnya dulu dicerita, ceritakan kembali peristiwanya sampai dia menjadi raja gitu. Nah, kalau perhatikan, jadi ketika kalian membaca cerpen, selalu perhatikan hal-hal yang penting. Yang pertama adalah intonasi kalian pada saat berbicara. Yang kedua, kemampuan kalian dalam memahami cerpen. Kalau kalian paham dengan cerpen kalian, apapun apapun pertanyaan yang muncul, pasti kalian bisa jawab. Jadi, cerpennya pahami nah, baik, oke? Salah. Ini, ya, ulang ini. Jadi kita ulangan harian dulu. Setelah ulangan harian, kita ulangan semester ya. Mulai dari bab 1 sampai bab 4. Di pembelajaran saya kan bab 4 tentang cerpen. Jadi yang kalian harus pelajari di sana cukup pelajari semua, dan yang paling kalian harus pahami adalah 6 unsur pembangunan cerpen ini. Mulai dari tema, penokohan, latar, amanah, gaya bahasa, dan satu alur. Nah, alur juga terbagi menjadi 3, maju, mundur, dan sempurna. Nah, saya kira kalian sudah paham yang mana maju dan mundur. Nah, itu perlu juga kalian bedakan nanti, jangan sampai salah dalam bertiga. Jangan sampai ada soal tentang teks dan kalian salah pilih di sana. Alurnya maju, yang kalian jawab alur mundur. Itu yang perlu kalian antisipasi waspadai. Oke. Jelaskan perbedaan
Jelaskan perbedaan alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jelaskan perbedaan alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ada. Sudah. Lagi kak. Sudah? Iya kak. 3. Sebutkan unsur pembangun. Sebutkan unsur pembangun dari cerpen yang kalian buat. 3. Cerpen apa? Dulu nomor 3. Sebutkan unsur pembangun dari cerpen yang telah kalian buat. Oke, sudah nomor 3. Nomor 4. Menurut kamu, cerpen itu akan menarik jika Anda tanya. Cerpen itu akan menarik jika titik-titik Anda tanya. Oke. 5. Pesan moral apa yang hendak disampaikan? Cerpennya sebagai bukti keikutsertaan ulangan. Jadi kalau kalian tidak punya bukti untuk ulangan, maka kalian tidak bisa ikut. Jadi yang belum selesai cerpennya atau hilang atau apa, silakan kirim dan garis nanti. Bisa? Oke, yang kedua, pelajari cerpennya. Jangan sampai saya punya pertanyaan, coba sebutkan alur dalam cerpenmu yang tidak tahu. Jadi pelajari cerpenmu, apa isinya, apa temanya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, soal-soal ulangan berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi ingat ketika saya menjelaskan tentang apa itu alur, apa itu tema, dan lain sebagainya, pertanyaannya silakan lari dari situ nih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di kelas kita. Hari ini sesuai dengan perjanjian kita akan mengadakan ulangan harian. Sebentar akan ada pertanyaan-pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan ini saya harap kalian semua mampu menjawab dengan baik dan benar. Karena semua pertanyaan yang muncul tidak akan lari dari apa yang kita pelajari hari ini. Bagaimana, semua sudah siap? Lagi-lagi siap? Ya. Sesuai juga dengan perjanjian, syarat untuk mengikuti ulangan harian adalah dengan memberikan tugas cerpennya. Ada validasi di sana, dan itu akan menjadi bukti. Apakah boleh tidak? Tidak. Bisa di tidak, bisa di boleh. Kira-kira kalau bisa di boleh, apa sih alasannya? Supaya apa? Supaya tidak bingung ketika Supaya kita tidak tegang. Nah, supaya kita tidak tergantung atau kita tidak bingung lagi apa yang terjadi setelah masalah. Biasa kan kalian nonton
drakor, no? Kalau di drakor, misal contoh drakor tentang peperangan. Misal puncak konflik kan pada saat berperang, toh? Nah, setelah berperang disitulah ditampilkan apa yang terjadi setelah perang. Apakah setelah perang dia masih menyaksikan sisa-sisa peperangan, ataukah setelah perang dia bagaimana? Kalau misal cerita perang tidak ada penyelesaian di dalam, maka kita bingung. Setelah perang ini bagaimana nasibnya si tentara? Apakah dia hidup? Apakah dia sakit? Apakah dia masih sehat? Dan lain sebagainya. Bisa juga cerita tentang percintaan. Kita ambil contoh percintaan. Setelah dia menikah, apakah dia memiliki anak atau tidak? Nah, itu kan kalau tidak ada bagian situ kan kita tidak paham. Apakah setelah menikah ini, apakah hidupnya bahagia? Tanya, apakah hidupnya sengsara? Nah, itu yang kita tidak ketahui kalau tidak ada ending. Namun cerita juga biasanya ada satu ending dan ada happy ending. Satu itu apa? Kegiatan satu. Jadi kita baca ulang. Jadi di sini dikatakan bahwa tugas seorang penulis adalah memperlakukan sesuatu dengan emosi. Jadi kalau ada kalimat-kalimat dalam cerpen, untuk mau menarik perhatian dari pembaca, kita harus menulis kalimat-kalimat yang membuka emosi kita. Misalnya, jika penulis melukiskan keadaan kota Jakarta, kalau dilukiskan saja dengan kata-kata gedung-gedung tinggi, tentunya tidak akan menarik. Akan tetapi jika kalimat-kalimat yang diberikan pada
aku di TV. Ini dia yang hilang soalnya. Video apa cuy? Ini saya sangat terharu dan saya sangat berbahagia karena saya dapat ketemu serta teman-teman yang sudah beberapa tahun tidak pernah lagi jumpa, yang merupakan suatu teman yang saya anggap adalah teman yang luar biasa atas Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo Kak, Ya, halo Kak. bagaimana perasaan Kakak selama mengikuti PLP di sekolah ini? Selama mengikuti PLP di sekolah tentunya seru dan menyenangkan Kak. Jadi di sekolah, setiap siswa kan mempunyai gaya belajar yang berbeda Kak. Jadi saya berusaha
bagaimana supaya saya mengikuti gaya belajar mereka dan menerapkan di setiap pembelajaran Kak. Oh iya Kak, adakah hal yang paling berkesan selama Kakak mengajar di kelas? Selama mengajar di kelas, yang paling berkesan di saya itu ketika saya menjelaskan suatu hal Kak, dan semua siswa antusias mendengarkan. Semua siswa antusias memberikan pendapatnya Kak. Saya sangat senang sekali. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Oke Kak. Halo Kak. Halo. Bagaimana perasaannya Kak selama mengikuti PLP di sekolah? Alhamdulillah selama saya mengikuti PLP di sekolah ini tuh sangat bagus karena guru dan siswanya tuh yang sangat ramah. Kemudian di sini saya banyak belajar hal tentang bagaimana cara menjadi guru yang baik, tentunya tuh dipimpin oleh guru paman saya. Halo Kak. Halo Kak. Bagaimana perasaannya Kak selama mengikuti PLP di sekolah? Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa PLP di sekolah ini. Selain itu saya juga sangat bahagia dan senang bisa dipanggil pertama kalinya dipanggil ibu oleh mereka. Itu aja Kak? Ya intinya PLP itu seru sekali. Oke, makasih Kak. Ya.